digital marketing tadi. Nah, jadi buat Bapak Ibu, tindakan sekecil apapun perubahan yang terjadi dari yang sebelumnya mungkin belum tahu digital marketing itu apa sih atau belum tahu harus memulai dari mana. Nah, belajarlah sedikit-sedikit dan saya pastikan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu apa menyempatkan waktu luang, terus perubahannya sedikit demi sedikit, percaya atau tidak, tindakan itu akan menjadi Bapak Ibu menjadi lebih besar dan lebih arah yang lebih baik gitu ya secara apa namanya untuk menjalankan operasional apa usaha Bapak Ibu sekalian gitu. Karena tindakan kecil itu bisa makin lama makin makin lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sepelekan tindakan kecil hanya sebatas oh nonton video 3 menit gitu ya. Oh nonton video 3 menit, oke okay, kita udah nonton video ini nih, oh besok mungkin nonton video lagi gitu ya. Nah itu kan jadi walaupun sifatnya 3 menit, tapi 3 menitnya tuh jadi bermakna gitu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu jadi lebih mengetahui terkait tips-tips apa aja sih atau bagaimana sih cara melakukan apa namanya proses digital marketing atau mungkin yang belum tahu jadi banyak belajar gitu. Jadi semangat Bapak Ibu karena apapun tindakan kecil apapun itu pasti efeknya akan ke usaha Bapak Ibu. Gitu. Gitu kali Mbak Windy ya dari saya ya. Semoga tunggu benar-benar bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk belajar di untuk sama-sama belajar gitu ya membesarkan usaha Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Windy. Terima kasih Mbak Nurul. Sip banget nih pesannya, tipsnya, dukungannya. Semoga kolaborasi ini juga terus jadi inspirasi buat kita semua supaya usahanya makin berkembang dan bertumbuh ya. Lanjut, lanjut. Nah, kemarin kan teman-teman sudah menonton juga sampai ke mengerjakan tugas. Kira-kira bisa sampai mana ya, teman-teman ya? Kalau dari progres yang saya lihat di data, memang cukup banyak yang masih belajar, masih menonton, masih tahap menonton video, belum selesai menonton. Tapi saya yakin juga teman-teman udah mulai ngintip-ngintip nih tugasnya apa, bagaimana cara mengerjakannya, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan dibantu sama teman-teman dulu untuk memahami lebih lanjut juga gimana cara mengerjakannya, dan pastinya juga gimana mengaplikasikannya itu untuk usaha kita, ya kan? Jadi kita coba dengerin dulu dari Mbak Madina ya, Mbak Madina yang akan membantu kita sore ini. Oke, siap Mbak Windy. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi. Wah, Oke, kita lanjut gas aja ya, Mbak Windy ya. Bisa tolong di gas, share screen gas. itu, Mbak Windy? Oke, jadi ini ada contoh Ya, gas ya Mbak ya. jadi teman-teman semua yang sedang berproses untuk menyelesaikan kursus, kan sekarang sudah ada tugas nih yang harus diselesaikan. Nah, tugas ini sifatnya adalah sebuah tantangan ya sebenarnya. Jadi kami kasih tantangan kepada teman-teman untuk mengimplementasikan atau menumpahkan rencana promosi teman-teman sesuai dengan bisnis masing-masing itu ke dalam sebuah template yang bisa membantu teman-teman untuk berpikir secara sistematis. Nah, template-nya itu sudah bisa di-download ya di website Tumbu atau nanti kalau masih ada kendala download template-nya bisa tanya ke teman-teman fasilitator CU. Nah, tampilan template-nya itu seperti ini ya teman-teman, seperti di layar. Itu ada beberapa kolom yang memang kami siapkan untuk membantu teman-teman menganalisa. Sebenarnya promosi itu ngapain sih gitu ya. Terus apa tujuan dari promosi yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, kita bahas dari contoh ini ya. Ini saya ambil dari salah satu tugas teman-teman di CU Mandiri juga. Nah, ini kebetulan yang contoh baik lah ya. Jadi teman-teman bisa ambil poin-poin yang baik dari tugas ini. Oke, ini eh, untuk bisnis juragan daging Nusantara. Nah, misalnya poin satu kita ada di kolom jenis promo. Nah, jenis promo ini adalah eh, teknik yang kita atur sebagai strategi untuk menggait calon konsumen kita ataupun konsumen yang udah loyal gitu sama kita karena target promosi itu
tidak hanya selalu mencari konsumen baru, tapi bagaimana juga kita menjaga kesetiaan dari konsumen yang udah lama mengkonsumsi produk kita seperti itu. Nah, di sini ada jenis promo, terus ada tanggalnya. Kenapa harus ada tanggal? Karena untuk melatih teman-teman konsisten terhadap apa yang ditulis. Jadi kalau seumpama saya mau buat jenis promo flash sale seperti ini, nah tanggal misalnya sekarang tanggal 9 Mei ya, saya tulis 9 Mei. Nah, kira-kira kalau kita udah tulis 9 Mei, kita mau ngerjainnya tanggal 12 Mei kan? Kita enggak seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman tuh harus konsisten dulu dengan waktu yang diatur dalam template promosi ini. Pastikan dulu teman-teman udah siap dengan naskah promosinya. Terus kanal promosinya itu akan dipromosikan lewat media sosial apa atau pakai WA bisnis seperti itu. Nah, setiap promosi harus ada tujuannya. Misalnya nomor satu flash sale. Flash sale ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2023. Ini contoh aja ya. Terus tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk merawat hubungan dengan konsumen existing. Artinya konsumen yang udah ada gitu. Bukan calon konsumen. Karena mungkin dengan calon konsumen kita harus pakai strategi yang beda gitu ya. Karena perlakuannya juga harus sudah berbeda. Karena yang existing ini artinya sudah tahu dengan tawaran manfaat yang udah kita berikan ke konsumen ini. Jadi siapakah target konsumen yang perlu kita bidik? Nah, misalnya dalam juragan daging ini kita sudah punya konsumen existing yaitu ibu rumah tangga. Nah, kanal promosi yang harus kita pakai itu kanal promosi yang sudah artinya sudah aware sama mereka gitu. Artinya nomor WA bisnis yang udah kita punya itu sudah diketahui oleh banyak konsumen, terutama yang existing. Sehingga ketika kita melakukan promosi lewat WhatsApp bisnis, itu mereka udah ngeh kalau itu promosi dari juragan daging. Jangan sampai kita nomor WA bisnis kita itu mereka nggak tahu gitu loh. Sehingga ketika kita share promosi, ini apa sih gitu ya kan? Misalnya konsumennya nggak tahu kalau itu ternyata nomor WA bisnis dari bisnisnya teman-teman gitu. Jadi kalau mereka nggak kenal, artinya kita sudah gagal dalam memberikan awareness kepada mereka ataupun eh, bikin mereka tertarik gitu. Nah, dikemas lagi dengan narasi promosi yang harusnya eh, menarik dan juga jelas. Nah, ini contohnya adalah ini karena ibu rumah tangga yang gaul nih kayaknya ya. Guys, flash sale ya. Ayam kampung premium harga normal 90.000 saat ini harganya jadi 75.000. Buruan di order persediaan terbatas. Nah, kira-kira di dalam narasi promosi ini udah lengkap atau udah belum atau udah menarik ya menurut teman-teman? Coba deh saya tanya di salah satu dari peserta ini, kira-kira dengan narasi promosi ini udah cukup oke nggak? Udah cukup menarik nggak kira-kira teman-teman kalau dapat promosi ini mau beli nggak gitu? Ada nggak yang pengen merespon? Itu saya Kak Madina, itu bagus Kak. Itu kalau ada presale gitu harganya dapat segitu bagus itu menurut saya. Oke, artinya Mungkin ada diskon ya. ada diskonnya itu kan lumayan dari 90 ke 75. Cuma waktunya berapa lama itu Nah, terbatas ya, Kak? ini berarti Pak Roni udah mulai berpikir kritis nih, Mbak Windy dan teman-teman semua. Jadi konsumen harus tahu nih flash sale-nya ini jangka waktunya sampai kapan. Misalnya kita lihat ingat-ingatlah di Shopee gitu ya. Kan banyak tuh flash sale dari 1 jam. Jadi ada hitung mundur dari aplikasi Shopee itu untuk kita tahu, wah ini flash sale-nya udah mau berakhir, kita buruan beli kan gitu. Jadi narasi promosi ini yang perlu dilengkapi adalah batas waktu flash sale-nya. Dan juga, itu poin yang baik ya Pak Roni, terima kasih. Dan juga poin kedua yang harus dilengkapi adalah CTA, yaitu call to action. Artinya, meskipun kita pakai WA bisnis,
intinya mudahkanlah konsumen itu langsung klik gitu. Jadi kalau narasinya kita pasang seperti ini dan nggak ada call to actionnya, nggak ada link yang bisa kita klik, itu mereka masih nyari kan. Ada step step satu, step dua, sehingga mereka menuju closing produk. Nah, seandainya kita udah ada katalog WA bisnis, itu langsung aja ditempelin di narasi ini. Jadi ketika konsumen, wah ini udah flash sale, terus jangan-jangan mereka udah tertarik juga dengan produk yang lain. Nah, kita tawarin aja ada katalog WA bisnis yang kita tempelin linknya di promosi ini. Jadi mereka langsung klik aja tes untuk menuju ke pembelian. Seperti itu. Jadi teman-teman pakai mindset bahwa kita nggak mau menyusahkan konsumen sehingga mereka gagal untuk beli. Jadi kita open aja untuk narasi promosi itu sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya sehingga mereka hampir mungkin tidak akan punya pertanyaan ke kita. Seperti itu. Terus yang kedua contohnya ada bundling produk. Itu tentu target konsumennya juga harus berbeda ya, karena tugas ini minimal menggunakan tiga konsumen yang berbeda, tiga tipe konsumen yang berbeda. Ini target konsumen untuk banding produk ini ada karyawan perkantoran juga, ibu-ibu rumah tangga juga ya. Tapi kanal promosinya berbeda, yaitu misalnya di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak berarti pakai e-commerce. Nah, ini mungkin narasi promosinya biasanya kalau di e-commerce itu ada muncul di chat ya, chat langsung ke konsumen yang mungkin sudah pernah beli atau konsumen yang baru beli juga bisa. Kalau di Shopee sih sering dapat kalau kita sudah pernah beli sesuatu gitu, kita juga akan dapat broadcast dari salah satu toko yang ada di Shopee yang sudah pernah kita beli seperti itu. Nah, ini juga perlu dilengkapi juga ya, karena belum ada call to action. Karena call to action itu benar-benar penting ya, teman-teman ya. Jadi, eh, misalnya kita posting di Instagram ya. Nah, usahakan selain foto yang kita siapkan itu benar-benar menarik dan misalnya makanan nih, harus lebih bikin ngiler orang gitu. Jadi, eh, gimana caranya poster itu bisa menarik mata dan juga menarik nafsu ya, nafsu makan lah, nafsu untuk membeli kayak gitu. Nah, harus dilengkapi juga dengan call to action. Artinya, misalnya eh, kita biasanya tuh pakai call to actionnya itu di caption ya, caption Instagram. Nah, nggak ada salahnya nih teman-teman juga di poster itu juga dicantumin tuh call to actionnya, misalnya link WA bisnis atau link website atau yang sudah teman-teman buat seperti itu. Karena memang itu nggak bisa diklik, tapi kalau di Instagram kan kita bisa juga pakai link yang ada di bio gitu. Jadi usahakan juga link bio Instagram itu, mungkin kalau di Instagram CU Mandiri udah ada link bionya nggak Mbak Windy? Ada dong. Oh, coba di-share dong. Kita tunjukin nih sama teman-teman link di bionya Instagram CU Mandiri. Langsung diminta bukti ya, Mbak Madina. Iya, kita harus tunjukin nih sama teman-teman peserta nih, Mbak Windy. Kalian Banyak loh diajar, ini. Gimana gimana Pak Roni? kalian diajarin cara sedikitnya. Oh, butuh diajarin gitu ya, Pak ya? Iya, kalau Oke. itu Kalau yang apa namanya? Kalau yang untuk yang di WhatsApp itu tapi udah bisa, Pak. sudah kalau kata sosial sudah mulai. Oke. Berarti cuma tinggal di yang Instagram doang tuh yang belum gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Ah, Hmm? iya. Oke, ini udah tampil ya 200.000 teman-teman. ya dia. Ini media sosial Bio Mandiri kita tercinta. Ini sudah ada link di bio-nya ya. Ya, Coba diklik nih Mbak Windy yang link .id. Nah,
Jadi Jadi itu link.id masing-masing ini, cabang. oke. Jadi ini kayak link agregator ya Mbak Windy ya. Ya, karena ada banyak cabangnya kita asik. Mm-mm. Jadi misalnya Pak Ya, Nah, Roni tuh ini nanti, berarti ya bisa tuh ya, bisa banyak berarti kan ya WhatsApp-nya ya. betul. Misalnya nanti gemes ada kan? ada katalognya juga. Misalnya Pak Roni mau bikin udah ada katalog WA bisnisnya, itu bisa dicantumin atau langsung di chat juga bisa chat admin misalnya. Itu bisa juga dicantumin dalam satu link. Nanti mungkin ada pendampingan ya dari CU Mandiri ya Mbak Windy terkait agregator link ini sepertinya dibutuhkan ya Mbak Windy. Ya, tak jadwalkan deh. Mm-mm. Ditunggu Mbak, Mbak Windy. Ya, karena penting juga nih kayak Linktree atau apa pokoknya agregator link yang memudahkan teman-teman untuk memasukkan beberapa link ke satu link besar. Jadi narasi di caption di postingan Instagram itu teman-teman bisa kasih call to action untuk misalnya ayo jadi member anggota CU Mandiri. Untuk daftar silakan klik link di bio ya gitu. Jadi teman-teman udah orang yang nonton, orang yang menyimak postingan ini, oh ternyata ada link nih di bionya, langsung ke bio, langsung mereka klik kayak gitu. Jadi arahan step by stepnya jelas kayak gitu. Selain dari narasi-narasi, misalnya kayak gini nih, bergabunglah bersama KSPCU Mandiri, info pendaftaran WA. Kalau WA kan bisa juga seperti ini, cuman kadang orang-orang itu kan malas ngetik gitu kan ya. Jadi eh, lengkapi aja dengan opsi-opsi yang memudahkan orang-orang untuk langsung klik kayak gitu. Oke Pak Roni, gimana Pak Roni? Udah cukup kebayang nggak nanti mau memperbaiki link bio Instagramnya? Siap, iya. Rasanya perlu sekali itu Mbak Adina. Cara bisa. Oke, kita kembali ke sheet ya Mbak Windy. Ya, jadi seperti itu aja sih teman-teman konsep dari template yang sudah kami sediakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan template ini untuk eh, membuat rencana dulu, membuat rencana, misalnya mau bikin promosi ke konsumen baru seperti itu. Jadi bisa ditulis dulu jenis promonya tuh mau promo yang seperti apa, free atau free ada free produk atau beli satu gratis satu atau mau strategi lain yang mungkin cocok dengan target marketnya konsumen teman-teman semuanya. Misalnya juga ada giveaway atau diskon paket belanja minimal berapa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa juga nanti setelah melakukan promosi itu dievaluasi. Karena promosi yang bagus itu harus harus lebih baik lagi ke depannya. Maksudnya setelah promosi yang pertama, kita itu harus ada evaluasi. Promosi ini cocok nggak ya ternyata sama konsumen ini? Atau ternyata nggak cocok. Jadi strategi apa nih yang harus kita lakukan untuk untuk bidik konsumen itu? Kalau itu ternyata nggak cocok seperti itu. Jadi memang bisnis ini penuh dengan pembelajaran ya. Jadi untuk trial dan error itu memang akan sangat sering terjadi. Nggak hanya bisnis kecil ya teman-teman ya, perusahaan-perusahaan besar juga seperti itu. Jadi mereka punya tim marketing yang selalu melakukan eh, learning, lalu melakukan coba strategi ini, coba plan A, plan B atau dan segalanya. Jadi nggak hanya kita nggak hanya punya plan A, plan B, tapi plan itu ada A sampai Z. Jadi jangan pernah kehilangan momentum dan semangat untuk selalu coba hal baru.
Tapi hal yang lama yang udah baik itu jangan ditinggalkan juga, seperti itu. Jadi kami harap template ini bisa membantu teman-teman untuk mulai secara sistematis dan terstruktur untuk melakukan promosi sederhana yang konsisten. Karena segala hal sesuatu kalau nggak konsisten itu eh, apa ya, nggak tertib itu artinya kita seperti melakukan hal yang agak sia-sia gitu. Karena saya baca beberapa postingan itu investor atau perusahaan besar yang kita harapkan membantu bisnis kita seumpama itu ternyata mereka nggak hanya melihat dari likes atau komen yang ada di Instagram postingan kita, ternyata mereka itu juga melihat dua hal penting lainnya, yaitu berapa views dan juga berapa postingan yang diposting dalam misalnya dalam 1 bulan. Nah, apakah dalam 1 bulan bisnis ini konsisten melakukan eh, promosi kayak gitu. Jadi konsistensi dan juga kualitas itu sangat penting dalam promosi ini karena eh, kepercayaan mitra maupun kepercayaan konsumen terhadap produk kita, terutama terhadap bisnis kita, itu harus dipertahankan dan apapun yang terjadi dalam lika-liku bisnis promosi bisnis ini itu mohon dijadikan sebagai pembelajaran dan sebuah evaluasi bagi kita untuk bisa terus naik kelas karena kalau nggak jatuh kita nggak bisa tahu rasanya berjalan dengan baik gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan template ini. Nanti jika ada kendala atau eh, pertanyaan bisa teman-teman tanyakan kepada tim fasilitator CO Mandiri yang udah terlatih ya. Narasi promosinya ini cocok atau enggak, Mbak? Kira-kira apa yang kurang? Terus kira-kira udah menarik enggak nih? Misalnya teman-teman sebelum nge-share narasi promosi, nge-share dulu ke keluarga terdekat deh. Misalnya ke sepupu atau ke istri seumpamanya. Kira-kira kalau kamu dapat narasi promosi seperti ini, kamu mau beli enggak? Dan ternyata ada yang bilang, wah udah bagus nih aku mau beli. Ada yang juga bilang, oh kayaknya kurang ini deh. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, nggak hanya konsumen, keluarga kita juga bisa kita jadikan sebuah target market untuk promosi. Karena mereka juga pasti punya sudut pandang yang ternyata belum kita pikirkan kayak gitu. Itu aja sih Mbak Windy. Saya rasa teman-teman sudah paham ya, cukup paham gimana caranya mengisi template ini. Karena template ini juga lumayan sederhana ya. Kalau seumpama teman-teman mau bikin poster, nah bisa belajar dengan Mbak Windy nih. Mbak Windy jagonya nih untuk poster promosi produk. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa aplikasi yang udah ada ya, karena sekarang aplikasi udah banyak sekali yang free juga masih ada seperti Canva dan lain-lain. Teman-teman bisa nanti mungkin ada tutorial di YouTube atau misalnya ada di TikTok ada tutorialnya tuh banyak banget sumber informasi yang bisa teman-teman pakai untuk belajar gitu. Terima kasih, Mbak Ya, Marina. ya oke. Semoga penjelasannya cukup membantu ya teman-teman untuk bisa ngerjain tugas ini. Oh, bisa ngerjain tantangan tugas ini. Saya kasih tantangan ya biar tertantang ya. Kalau misalnya tanya boleh Mbak Madina atau nunggu dari Kak Windy dulu? Ya, ada di sisi tanya jawab nanti ya, Pak ya. Ya, Siap. Pak Roni ini udah banyak banget kayak pertanyaannya ya. ya cuma tadi menindaklanjuti soal promo itu ya, Mbak Windy. Heeh. Apa boleh? Boleh bertanya ke Mbak Madina? Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab seputar materi digital marketing, teman-teman. Baiklah, oke. Ini kan tadi udah disampaikan tuh template-nya dan sebagainya. Semoga bisa mengerjakan ya. Kita bisa. Nanti tanya sama kakak-kakak fasilitator yang lain juga. Baiklah, yuk kita mulai tanya jawab ya. Pak Roni dulu yang sudah sangat siap.
Terima kasih Mbak Windy. Mau tanya ke Mbak Madina tadi soal promo ya, ya Mbak ya. Hal-hal apa yang perlu kita siapkan ya kalau kita mau mau promo ya, selain mungkin produk ya. Kalau kita juga perlu menghitung, kalau kita itu kita perlu menghitung nggak keuntungan atau misalnya habis itu kita masuk nggak kalau kita buat promo gitu ya. Apa kita harus menghitung juga soal itu ya. Oke, siap. Ya itu aja Mbak Madina. Oke. Jadi, oh ini Mbak Nurul aja dulu ya, mungkin Mbak Windy. Gimana Mbak Windy? Iya, Silakan. iya. Mbak Nurul dong. Mbak Nurul kan, wah, Aduh, banyak waduh. pengalamannya ini Eh, kan. Ya, nanti saya nambahin aja nih saya Mbak Windy. sedikit-sedikit aja ya Pak ya. Jadi kalau saya mungkin gini Pak, kalau ngecek promo, kalau misalnya kita mau create promo, satu promo itu tidak boleh merugikan kita sebagai penjual. Betul ya Pak ya? Masa kita rugi sih Pak? Kan nggak mungkin gitu ya. Rugi itu misalnya gini Pak. Contoh, kayak ada beberapa stok barang misalnya yang expirednya tuh udah mau mendekati. Nah, daripada kita rugi kan dalam hal ini tidak terjual barangnya gitu kan dan memang masih bisa dibutuhkan, dibuatlah banding itu sama produk-produk yang memang dia secara demand atau secara permintaan tuh tinggi kan gitu ya Pak. Tapi tetap harus memperhatikan tadi tidak boleh meminimalisir kerugian terhadap kita Pak gitu. Jadi kalaupun misalnya tadi Mbak kira-kira kalau misalnya kayak buat promo gitu satu tentu kita harus perlu berpikir bahwa produk yang kita buat promo itu adalah tetap menguntungkan, tapi memang marginnya tipis saja Pak gitu. Kadang-kadang tuh kalau mau menentukan promo kita juga harus tahu momen-momennya Pak. Misal contoh nih, anggaplah nanti misalnya bentar lagi kan mau Idul Adha ya Pak ya, bulan depan itu mau Idul Adha. Nah, di situ kan Idul Adha tuh salah satunya misal ya Pak ya. Orang kan kalau banyak daging kan pusing ya Pak ya. Jadi, maksudnya kalau kita kebanyakan makan daging nih karena momennya itu banyak makan daging terus gitu ya karena Idul Adha, itu kan kadang-kadang butuh suatu hal yang bikin nggak pusing gitu ya. Jangan-jangan ada produk-produk yang sebenarnya itu juga momentumnya juga pas gitu ya. Jadi misalnya pernah tuh ada satu kondisi waktu pas kita ini sebenarnya produknya jualnya A nih gitu ya, tapi tuh demandnya lagi nggak ada. Boleh nggak ya kita bantu promo dengan momentum? Momentum itu misalnya orang tuh kalau makan daging kan suka pusing ya Pak. Kadang-kadang mereka butuhnya tuh buah atau kadang-kadang mereka butuhnya jus gitu ya Pak ya. Nah sampai ada yang bilang oke, beli ini nanti dapat jus loh kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang momen-momen promo-promo itu juga perlu dibanding sama sesuatu hal yang menarik gitu ya atau sesuai dengan momentumnya. Tapi tetap Pak perlu mempertimbangkan tadi masalah keuntungan. Keuntungan itu konsepnya tadi tetap ada untung walaupun marginnya sedikit. Jadi nggak boleh tuh misalnya kita ngebuat promo gitu ya dengan tujuan ngebanding produk barang tapi malah justru merugikan kita. Itu parodi kalau dari saya ya. Karena kalau saya kebanyakan experience-nya servis paroni. Jadi kalau di servis itu jasa ya Pak. Kalau di saya kebanyakan experience saya. Nah, jadi kalau di jasa tuh biasanya kita lihat added value-nya Pak. Misalnya added value tuh oh mana sih produk mana yang terjual habis sama produk mana yang jarang terjual. Nah, itu biasanya kita combine tuh gitu. Kenapa fungsinya? Karena kalau kita 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 apa kayak buy one get one kayak gitu ya Pak ya, itu kan mempercepat habisnya yang jualnya ini agak lebih lama gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus putar. Makanya tadi data itu sangat penting Pak. Data dalam arti misalnya oh ternyata di tanggal segini sampai tanggal segini orang-orang tuh pada seringnya tuh belinya minyak gitu ya. Mungkin kalau di tanggal, kenapa pada beli minyak? Karena awal bulan. Kalau awal bulan tuh orang punya banyak uang, Pak. Gitu ya. Jadi pasti mereka kalau misalnya ada uang baru dapat gajian, mereka akan beli bahan-bahan pokok yang naturalnya mereka butuhkan gitu ya, Pak ya. Oh, tapi di tanggal-tanggal misalnya nih berdua jarang ada yang beli minyak nih, belinya bumbu, Pak. Bumbu tuh misalnya kayak masako gitu ya, Pak ya yang kecil-kecil deh gitu, yang rancang-rancang tuh gitu kan. Karena biasanya mungkin mereka karena fokusnya di awal tuh kalau di minggu pertama tuh biasanya kalau ibu rumah tangga tuh dia fokusnya tuh sama yang gede-gede Pak, kayak beras, minyak gitu ya. Tapi kalau buat beli bumbu itu kan bumbu mah belakangan mah nanti aja lah gitu kan ya. Akhirnya kita bikin nih Bu, kalau ibu beli bumbu ini masako 5, ibu dapet nih minyak kita yang harganya yang kecil tuh Pak, yang 2.000 misalnya.
Nah, tapi harganya jadi segini, mau nggak Bu? Jadinya kan kita jadi bisa naikin shelf minyaknya ya Pak ya. Walaupun dia sebenarnya nempelnya sama bumbu. Karena biasanya di minggu kedua tuh orang-orang belinya bumbu. Tapi kalau minggu pertama orang-orang belinya tuh minyak. Nah, pas minggu pertama apa nih yang kurang? Oh, yang kurang kayaknya jarang banget deh orang beli produk, misalnya contoh saus sambal ya Pak ya. Oh Bu, kalau beli minyak ini segini, kalau Ibu beli minyak ini, Ibu dapat saus ini loh Bu, gitu. Jadi kan orang yang tadi nggak mau beli minyak, jadi beli minyak gitu. Pak. Tapi kan kita tahu nih demand-nya. Orang tuh kalau baru dapat gajian biasanya beli bahan-bahan pokok yang memang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya harganya mahal pun karena dia baru gajian, biasanya mereka beli tuh Pak gitu. Nah kayak gitu sih Pak kalau cara saya ya dalam hal ngemas, karena kalau saya satu tadi saya experience-nya satu sebenarnya parodinya. Cuman saya beberapa kali sempat dampingin UMKM di toko kelontong. Nah mereka tuh juga harus kayak toko-toko sembako kan, walaupun dia demand-nya tinggi tapi kadang-kadang marginnya tipis banget ya Pak, cuma dapat 500, cuma dapat 1.000 gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka misalnya contoh Mbak, di saya tuh sering banget orang beli teh pucuk tau Mbak gitu kan. Tapi itu ternyata nggak banyak nih yang beli air mineral gitu kan ya. Gimana ya Mbak ngebandingnya gitu kan. Nah terus ya kita bikin tuh kayak semacam promo weekend tiap weekend. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu habis, biasa kan kalau hari Minggu pagi Bapak Ibu suka olahraga ya sama anak, jalan sepedaan, kan kayak gitu ya Bu ya. Nah, akhirnya yang aqua-aqua itu kita arahin tuh, kita deketin tuh ke mereka. Tapi kita bilang, nah karena di teh pucuk tuh kan lebih tinggi ya Pak, namanya orang Indonesia tuh suka teh banget Pak, dibandingin air mineral tuh di anas ya Pak ya, sangat sangat suka teh. Nah akhirnya kita banding sih, kalau beli teh dapat air mineral. Nah akhirnya kan air mineralnya juga lama-lama laku tuh Pak, kan kayak gitu. Tapi kita tahu oh momentumnya orang tuh biasanya minum teh ini karena kita mau jual air mineral, jadi kita bandingnya pakai momentum olahraga kayak gitu Pak. Nah yang kayak gitu sih yang saya dapat sih ya Pak Rodi ya. Semoga bisa Ya, dapat pencerahan ya Pak Rodi ya kalau dari sisi saya ya. Itu yang saya ya, cari. ya, terima kasih Nurul. Silakan Ya, ditambahkan kalau dari Pak Dina ada. Eh, Satu lagi ya Mbak ya, boleh ya. Eh, Boleh boleh. Jangka waktu promo Kak. Nah, itu kalau kita keseringan juga mungkin orang terlalu aneh ya. Oh Kira-kira bosen bosen ini Pak berapa sih bosen. dalam waktu 1 tahun gitu ya? Kalau kita mau promo itu minim berapa, maksimal berapa sih? Oke. Kalau dari sisi saya Pak, sebenarnya promo tuh nggak ada minimum, nggak ada maksimum, tapi lebih ke momentum. Misal contoh Pak, pernah nggak Pak, Bapak misalnya kadang kan kalau misalnya di bidang F&B ya Pak ya, kadang-kadang tuh naik turun kan ya Pak ya, terkait permintaan barang. Misalnya Bapak jualannya cookies deh gitu ya, cookies nastar. Nastar tuh pasti akan sangat tinggi waktu pas Lebaran ya Pak ya, sama Natal. Ya nggak? Karena kan kita ngasih hampers ya Pak ya. Tapi apakah setelah itu mereka nggak jualan? Nggak juga, kan banyak juga Pak, apa namanya UMKM khusus tetap aja tuh jualan gitu kan ya Pak ya. Tapi memang mungkin demand banyaknya di saat itu gitu kan. Nah, kalau dari sisi saya, kadang-kadang kita itu kalau untuk menentuin promo itu tergantung momentum aja Pak. Misal, Bapak bisa cek kalender dalam 1 tahun. 1 tahun tuh ada liburan hari buruh. Berarti bisa tuh misalnya buat para buruh nih gitu ya, beli eh, hanya buruh yang bisa mendapatkan promo ini kan gitu ya Pak. Hari Kartini buat ibu-ibu yang beli, bapak-bapak nggak join dulu ya, soalnya ini kan hari Kartini gitu ya. Hari Ayah, oh buat ayah-ayah yang mau beli gitu ya. Nah ini hanya untuk promo jadi ayah. Jadinya kan bapak-bapaknya jadi harus kayak gini, oh jadi harus saya yang beli ya. Iya soalnya ini promonya buat ayah bu gitu ya. Jadi kalau pasti ibu-ibunya gini, ya ayah beli ya gitu. Kenapa? Iya soalnya itu promonya buat ayah, jadi ayah yang beli. Karena kalau ibu nggak dapat promo. Nah kadang-kadang gitu nggak sih bu? Kadang-kadang gitu nggak sih Pak Roni gitu. Jadi ada momen-momen yang akhirnya mereka mau nggak mau beli gitu ya Pak dengan momen-momen itu gitu. Karena banyak yang bilang misalnya oh promonya kayak buy one get one, mungkin itu udah cukup biasa Pak Rodi gitu. Tapi kalau di apa, kalau buy one get one tapi dicampur promonya itu sama kayak momentum, nah itu biasanya lebih naik tuh Pak, lebih trafficnya lebih tinggi gitu ya. Jadi pengen deh, pengen nyoba deh. Itu apa sih? Oh karena makanya waktu 17 Agustus aja Bapak Ibu kan pasti ngeklaim kan, oh kita udah nyoblos nih, kita dapat diskon nih 17% gitu ya, atau kita dapat diskon ini nih kayak gitu. Nah itu kan jadi salah satu momentum yang akhirnya orang jadi ngejar-ngejar diskon tuh Pak, kan kayak gitu.
kalau buat saya sih minimum atau maksimum itu nggak ada Pak. Yang penting cara kita ngemas ke apa ngemas promonya tuh menarik gitu Pak Roni. Ya, asik, Mbak Nurul, gitu. Nah, Caranya gimana jika promo untuk jual hewan kurban kambing? Oh, biasanya Pak, nih saya jawab pertanyaan ya. Mbak Windy saya langsung nggak apa-apa ya Mbak? Pak Muhammad Gunawan nih. Ini di Gas, chat gas, Mbak. gas, oke gas. Nah, kalau Pak Muhammad Gunawan tadi bilang nih Mbak, saya mau promo jual hewan kurban kambing. Nah, Pak, kalau misalnya nih, ini mumpung mau Idul Adha ya Pak ya, wah ini banyak nih Pak trafiknya nih ya. Jadi kalau kita mau jualan hewan kurban, apalagi kambing, satu Pak, misalnya contoh kan ada beberapa hal ya. Kalau kita beli kambing kan maunya satu, kita tahu bobotnya. Karena kambingnya kan makin kambingnya gemuk, berarti makin banyak tuh dagingnya gitu ya Pak ya. Yang kedua, kita kasih tahu Pak, kalau misalnya kambingnya itu dari mana, gitu asal usulnya. Misalnya contoh dari Probolinggo gitu ya. Mohon maaf ya Bu Yunita ya. Karena tadi Bu Yunita Probolinggo jadi ingetnya Probolinggo di saya tanya, oh ini dibesarkan di Probolinggo kan kayak gitu ya Pak. Terus misalnya dibesarkan di tanah lapang kan kayak gitu ya Pak. Jadi kalau katanya gini soalnya Pak, kalau hewannya happy itu dagingnya juga enak Pak gitu ya, manis katanya karena dia nggak stres kan gitu ya. Jadi nggak cuma manusia Pak yang stres ya, hewan juga stres. Jadi essence seperti itu akan jauh lebih menarik dijual ke customer dibandingkan Bapak hanya bilang kayak gini, harga kambing, foto kambingnya selesai segini ya, gitu kan, itu agak gimana gitu ya Pak ya. Atau misalnya gini, konsep cicil Pak, nah itu tuh membantu banget tuh buat biasanya kan ada banyak pelaku, ada banyak orang nih Pak pengen kurban Pak. Tapi dia tuh nggak punya tuh Pak uangnya di depan gitu. Karena kan kalau misalnya belinya pas deket-deket kurban tuh mahal ya Pak ya gitu kan. Nah biasanya ada tuh skema 3 bulan sebelumnya booking hewan kurban gitu ya. Kita cicil selama 3 bulan. 3 bulan cicilnya misalnya anggaplah 500.000 gitu ya. Jadi harga totalnya dapat 1,5 juta. Nah nanti kambingnya mengikuti tuh bobot yang 1,5 juta itu yang mana. Nah, jadinya siapapun bisa berkurban. Nah, itu jauh lebih menarik, Pak, kalau dari saya. Daripada kita jualnya, oh iya nih, saya sedia kambing, bobotnya segini, terus harganya segini. Itu biasanya orang kayak gini, iya kalau kita punya uang. Tapi kalau misalnya Bapak anggapannya ibadah gitu ya, kan kalau kurban kan agak sedikit repot di ibadah nih, Pak ya. Nah, contoh dibahas gitu kan, siapa ya tadi siapa aja bisa makan kan kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Kalau sekarang kan siapa aja bisa berkurban booking seat sekarang gitu. Jadi walaupun bapak tuh udah pegang tuh uang di depan buat apa? Untuk muter Pak, buat cari orang-orang yang mau jual kambing sehingga waktu dia DP payment di awal dan dia oke dengan itu bapak bisa putar tuh dananya buat ngebooking kambing-kambing yang saat ini ada di beberapa peternak. Nah, kalau misalnya udah lunas pas dekat ininya kan bapak bisa tahu kan. Nah, buat peternak dia dapat apa Pak? Dia dapat kepastian Pak bahwa kambingnya ada yang beli. Gitu. Jadi sebenarnya ini menguntungkan dua belah pihak gitu. Tapi informasinya harus jelas. Misalnya tadi bapak bisa dapat kambingnya tanggal segini, gitu kan ya dengan segini. Nah, tapi kan bapak harus cari dulu ya peternak kita. Biasanya kalau kambing tuh yang dilihat tuh satu dia bobotnya Pak, kedua harganya tadi, yang ketiga tuh tadi apa namanya dia tuh dari mana gitu. Karena banyak usaha banyak orang-orang yang kalau kita beli kambing atau hewan kurban tuh dia bilang ini hewannya dari mana gitu kan ya. Ini sapinya dari mana sapinya? Banyak yang nanya tuh kayak gitu ya. Karena katanya kadang kalau misalnya hewan itu dibesarkan di satu kota tertentu biasanya menarik tuh buat orang-orang tuh mau beli gitu. Jadi kita cari chance yang menarik aja sih. Kayak menawarkan value proposition-nya ya Mbak ya. Jadi Betul, yang bagus-bagus itu ditampilkan semua ditulis. betul, betul. Ya bagus-bagus ditampilkan Pak, gitu ya, supaya jadi orang-orang tuh interestnya jadi tahu, oh ternyata, oh belum tentu loh beli kambing di sana itu sedetail ini informasinya. Kambingnya bobotnya berapa, terus dia tuh misalnya umurnya udah 5 bulan, misalnya contoh ya Pak ya udah setahun gitu kan. Terus ini tuh betina, ini tuh misalnya jantan atau apa segala macam. Ini tuh misalnya perkawinan campuran, wah bahkan yang kayak gitu-gitu aja kayak, oh ini sapinya beda ya. Dia ini soalnya campuran. Pernah nggak sih Bapak suka dengar gosip-gosip ibu-ibu sama bapak-bapak kalau kita ngeliat kambing tuh kayak gitu kan? Makasih Bu. Udah
yang sudah saya jalani itu Mm-mm. jualnya offline hanya terkait dengan teman-teman di grup sewaktu masih sekolah gitu. Dan promo yang kita lakukan itu begini. Jadi kalau pembeliannya itu jauh-jauh hari bisa dititipkan di tempat saya gitu kan. Nah, dengan asumsi bisa dibayar separuh atau lunas. Nanti H-1 kurban itu kita antarkan ke tempat di mana maunya pembeli tadi untuk diantarkan kambingnya. Cuman terkait dengan promo tadi, misal selama dia kambing itu kita rawat terus ada sakit atau eh, yang paling yang paling apa yang paling soro gitu anunya pas mati gitu kita terapkan kita mengganti sesuai dengan bobot dan tinggi besar dari kambing yang sudah dibeli oleh konsumen tadi gitu. Jadi promo tadi kalau asumsinya tadi kita agak boleh rugi, apakah itu termasuk dalam kerugian, Bu? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Mbak Nurul masih di mute, Mbak. Sorry, sorry. Nah, udah tak. Oke. Oke. Nah, jadi kalau di prinsip saya nih, Pak, misalnya memang betul kan itu meminimalisir kerugian ya Pak. Jadi misalnya variabel-variabel cost yang mungkin terjadi pada hewan ternak tersebut itu Bapak harus uraikan kalau memang terjadi. Misalnya contoh salah satunya sakit tadi Pak. Nah, itu kan kalau Bapak jatuhnya udah cukup mumpuni secara pengetahuan terkait yang tadi ya Pak ngelola misalnya, oh ini kayaknya sakit nih, oh ini kayaknya cuacanya lagi gope ini akan bikin kambingnya kembung misalnya, atau oh ini kayaknya akan bikin dia jadi apa perlu vitamin supaya dia lebih baik lagi. Nah, kos-kos itu tuh udah dimasukin Pak gitu supaya jadi kos-kos yang memang udah ada gitu ya. Kira-kira pengeluarannya berapa. Jadi kalau misalnya kita nanti Bapak mau masakan kambing, Bapak jangan hanya menginformasikan bahwa kambingnya sekian. Tapi Bapak masukin juga kos-kosnya. Kos kalau misalnya dia bayar di depan, tapi ternak si kambing itu nanti Bapak ternak dulu, itu kan pasti ada biaya tuh, biaya maintenance bahasa kita ya Pak ya. Nah itu harus dikasih tuh berapa tuh biayanya. Nah kalau misalnya meninggal nih Pak, misalnya kambingnya tuh misalnya mati gitu ya, dalam hal ini itu adalah kerugian paling fatal sebenarnya gitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang tidak terduga juga ya Pak, misalnya kayak bencana alam atau force major kayak gitu. Nah itu disepakati Pak waktu di awal, jadi jangan sampai kategori force major itu jatuhnya adalah kesalahan fatal Bapak. Karena dalam bisnis kita tuh ada namanya perjanjian ya Pak. Fungsi perjanjian itu atau kesepakatan itu menginformasikan bahwa kalau sifatnya ada kegagalan dan itu di luar kendali kita, maka itu ditanggung secara bersama gitu kan, soalnya mereka nitipin ya Pak ternaknya ke kita kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih, oh karena Bapak nitip nih ternaknya ke saya kan harus mastiin dia sehat, pastiin dia makanannya cukup, pastiin dia nanti waktu pas nanti di kurban tuh kondisinya baik gitu, pas juga butuh vitamin dan lain sebagainya. Nah itu dimasukkan Pak dalam kosnya gitu ya, sehingga Pak kalau misalnya Bapak beli sekarang, tapi Bapak nanti dititipin kasihnya, segini apa harganya? Loh, kok mahal banget? Iya Pak, soalnya kalau konsepnya Bapak nitip seperti ini, kan kita ada biaya maintenance, kan kayak gitu ya Pak. Tapi ada juga yang misalnya, ya kayak tadi misalnya, kita bayar di depan, tapi pokoknya ada jadi kambingnya gitu kan. Nah, kategori itu kan bisa dilihat ya Pak, berapa banyak sih kambingnya gitu. Misalnya contoh dia beli ini cuma satu, atau dia misalnya belinya tiga. Ya mungkin kalau belinya satu Pak, jangan dibuat uang di depan, jadi udah deket-deket aja tuh sama ibu adanya gitu ya. Jadi nanti konsepnya pas udah deket-deket ibu adanya baru kita tawarkan, oke Pak Bapak berarti udah oke ya, saya slot ya, saya kunci ya, jadi pasti Bapak dapat kambingnya gitu kan. Konsepnya gitu aja Pak, tapi kita nggak memasukkan bobot gitu. Tapi kalau yang orang yang belinya misalnya 8 8 kan Bapak bisa udah hitung tuh keuntungannya berapa sih gitu ya, 8 itu misal contoh lah, anggaplah oh, ternyata keuntungan bersih saya anggaplah 10 juta misalnya atau 25 juta gitu. Nah ternyata kalau kambingnya satu mati gitu ya saya, oh masih ada 20 karena 5 jutanya itu lah menjadi satu yang mati.
nggak mungkin dia beli 10 mati ya Pak. Kalau saya cara ngitungnya gitu Pak, jadi sifatnya kerugian yang nanti timbul itu harus bisa dicek lagi gitu, jangan sampai kita benar-benar yang rugi fatal gitu, karena sejatinya Pak kita kalau jualan itu kita maunya untung minimal BEP Pak. BEP itu break even point ya, jadi nggak ada untung nggak ada rugi gitu, tapi ya jangan kayak gitu juga gitu, karena kita sejatinya berusaha Pak gitu, berdagang itulah yang kata Rasulullah kan gitu ya, dan sesuatu yang sifatnya berdagang biasanya akan mendapatkan keuntungan kalau cara pengolahannya baik. Mungkin kira-kira perlu ada perjanjian tertulis nggak ya, misalnya Pak Gunawan nih dengan belinya gitu. Perlu nggak Mbak Harus kira-kira? perlu dong, perlu, karena Oke. kalau misalnya perjanjian itu sebenarnya Pak kesepakatan kan, kalau misalnya tadi Bapak sifatnya bayar doang nih misalnya di depan orangnya, terus dia bilang loh kan saya udah bayar ya kalian, tapi kalian gak gini-gini. Nah, itu kan jadi kayak semacam gak happy ya Pak kliennya ya. Padahal kalau misalnya ada kesepakatan antara dua belah pihak, apapun itu sifatnya, kita tuh jadi bisa menanggung bersama. Gitu sih Pak kalau di saya. Makanya kadang-kadang poin-poinnya tuh kalau misalnya kayak hewan kurban Pak, saya sarankan tuh ada perjanjian bukannya karena kita kayaknya ribet banget, bukan ya Pak ya, cuma untuk melindungi kita dan konsumen-konsumen kita. Kak, kalau di jasa, kalau kita ternyata tidak sempurna gitu ya memberikan service yang baik, itu tuh jadi omongan Pak. Nah, kalau ada perjanjian secara konsep kesepakatan nih dalam hal ini, Bapak tuh melindungi diri Bapak dan melindungi orang-orang yang bilang oh ini nggak sesuai kesepakatan. Oh saya kasih tahu ya Pak, ini kesepakatannya perjanjiannya seperti ini, dan kita menyepakati nih bagian mana yang itu jadi kerugian saya, bagaimana jadi kerugian Bapak. Ada juga yang sifat kerugiannya ditanggung kita, ada juga sifat kerugiannya ditanggung bersama. Kan ada sih Pak ya kayak gitu konsep jual beli ya, kayak gitu. Kayak properti dia bilang, saya ini properti ya, kayak kita ada kerjasama operasional misalnya. Saya punya restoran, saya punya bangunannya, ibu punya resepnya. Jualan deh di tempat properti saya, boleh. Nah, tapi dia bilang, tapi nanti kalau misalnya untung kita bagi dua ya. Tapi kalau biaya gimana? Bagi dua juga enggak? Ya kan saya sudah nyediain tempat tuh. Ibu nyediain resep. Resep ibu kan juga perlu bahan baku ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu sih kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Apakah itu tidak menjadikan satu ini, Bu, apa Apa tuh? ada gitu dari pihak konsumen apabila harus melakukan perjanjian? Karena Konsepnya eh, gini Pak, perjanjian itu harus gini Pak. Bapak Ibu kan ngasih uang nih ke saya gitu kan ya. Masa sih saya tahu sih Ibu percaya banget sama saya gitu kan. Tapi untuk melindungi uang Ibu nih kita buat ya perjanjian. Kalau kayak gitu kan resikonya enak ya Pak ya. Maksudnya kalau menjelaskan seperti itu kan dia dapat dapat kayak semacam garansi bahwa uangnya dia terima Pak. Uangnya diterima oleh Bapak dan Bapak juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi jangan kesannya ngasih perjanjian gitu. Oke kita buat perjanjian ya, nggak gitu Pak. Jadi bahasanya dibalik. Bapak Ibu karena kita udah ada kesepakatan nih untuk melindungi Bapak. Jadi melindungi dia ya Pak, jangan melindungi kita bahasanya. Melindungi Bapak, saya izin kita buat perjanjian supaya kalau nanti saya lalai gitu ya Pak dalam hal ini ya. Bapak bisa bisa tuh apa namanya menginformasikan kalau saya lalai gitu karena kita ada kesepakatan. Jadi kalau membuat perjanjian itu walaupun sifatnya kayaknya tuh kayak apa ya Pak ya, bahasanya apa ya, kayak serem banget gitu ya Pak Gunawan ya biasanya ya, ya. ya, Tapi kita tuh bilang kayak gini, itu tuh melindungi Bapak, bukan melindungi saya. Karena saya punya kewajiban untuk memberikan apa yang Bapak minta ke saya. Gitu. Apalagi Bapak sudah memberikan uang kepada saya. Nah itu enak tuh. Biasanya orang akan, oh berarti Pak Gunawan fair nih sama saya. Dia melindungi saya dari tindak kerugian gitu Pak. Padahal kan sebenarnya kita sama-sama menguntungkan ya Pak ya dalam hal ini untuk menjaga biar hewannya tuh ya nggak kena force major. Kebayangkan Pak, misalnya contoh ya udah misalnya kayak Pak, misalnya ada longsor, kambingnya kena, Bapak kan udah susah, udah longsor juga, nanggung juga tuh, gitu loh maksud saya. Jadi kan kita harus ada yang melindungi kita juga gitu loh Pak. Itu kan alam ya Pak ya, kalau longsor kan tiba-tiba Bapak tidur, kambing di belakang, tiba-tiba longsor, ya kan nggak ada yang tahu gitu loh Pak, kayak gitu. Nah itu yang kita lindungi bersama sih Pak. ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Gunawan. Terima kasih Mbak Nurul, lengkap banget ya penjelasannya.
Mbak Nurul udah capek apa boleh satu pertanyaan lagi? Oh, boleh, boleh, monggo. Sok, mangga, Mbak Windy. Oke. Siapa? Bapak Ibu, kalau ini sih ada Bu Diana yang di chat, tapi Oh, oke. sebenarnya sudah saya jawab sih. Ini kan karena Mhm. masuk teknis ya untuk seperti Oh, yang oke. tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau tanya juga, silakan. Penanya terakhir sore ini. Oke, penanya terakhir. Karena udah lebih dari jam 4 ternyata. Ih, seru banget. Mbak, aku punya pertanyaan, Mbak. Iya, gimana Mbak? Bu Adel. Masuk Del. Kok kecil? Kecil tah suaraku, Bu Adel. Enggak, suaraku Adelnya keluar yang nggak? kecil. Nah, Oke, Del. gimana? Bu Adel. Pertanyaanku untuk strategi marketing dan konten yang tepat sasaran tuh yang kayak gimana? Misalkan selain dari WhatsApp atau Instagram ataupun TikTok itu kan beberapa kali kita kan cuman nonton video, kita bikin konten, tapi ternyata nggak tepat sasaran ya. Cuman yang like satu, yang nonton dua di Instagram, di TikTok pun juga. Nah, itu yang strategi yang lebih tepat sasaran itu gimana ya, Kak? Oke, baik Bu Adel. Kalau dari saya ya Bu ya. Suara saya nggak kedengeran. Aman nggak Bu suaranya? Jelas, Bu. Aman. Nurul. Iya, tadi udah Bu Adil. Jadi gimana cara tahu kita menggunakan sosial media tapi dengan segmen yang sesuai gitu ya Bu ya, dalam hal ini ya Bu ya. Oke. Jadi itu tergantung segmen market kita. Jadi customer segmen itu penting banget kalau di sini. Jadi contoh nih, makanya kan tadi waktu pas bikin promo di template tugas digital, Ibu ada informasi target kelompok ya. Artinya target konsumen itu yang mana. Nah, kita tuh nggak bisa bilang bahwa kita itu harus mengoptimasi semuanya, Bu. Kalau dari sisi saya, ya sisi saya itu kalau saya mengoptimasi semua tuh semuanya harus punya nggak? Ya better punya, tapi tidak perlu dioptimasi semuanya. Contoh nih, Bu, misal segmen market saya itu ibu-ibu dekat rumah gitu kan ya bahasanya ya, atau bapak-bapak yang suka nongkrong deh di warkop gitu ya Bu ya. Nah, kalau seperti itu cakupannya berarti better kita akan lebih banyak masukin sales atau kategori promo tuh di WhatsApp Bu. Misalnya di grupnya, dibuat story WhatsApp-nya gitu Bu. Kalau TikTok sama Instagram gimana Mbak? Gak perlu ada Bu yang bagian sales jualannya, tapi Ibu bisa bikin kemasan kontennya tuh gini. Hari ini ibu ini ngebeli ini. Boleh dong komennya gitu kan. Atau misalnya di WhatsApp, makasih Bu, barangnya sudah diterima, enak banget nih rasanya, oke. Itu di capture, dikirim ke Instagram sama di TikTok. Kenapa? Instagramnya jadi brand awareness tuh jadi nama brand ibu dikenal ya, terus secara status ternyata bagus gitu kan. Di TikTok juga gitu. Tapi cara ngejualnya atau nge-sales atau jual penjualan itu bisa arahinnya ke WhatsApp karena target itu adalah ibu-ibu di daerah situ doang gitu. Jadi kalau dari saya segmen market tuh penting. Misalnya contoh segmen marketnya bapak-bapak. Bapak-bapak tuh yang suka nongkrong ya Bu ya. Nah, kalau bapak-bapak yang suka nongkrong biasanya dia nongkrongnya di mana Bu? Satu di pos RW, ya kan ya Bu ya. Kedua tuh misalnya contoh kadang-kadang di masjid Bu, kan gitu ya Bu ya. Nah kalau kayak gitu berarti bisa jadi kita tanya tuh biasanya tuh masjid punya agenda apa sih gitu kan ya, ada agenda rutin nggak masjid, misalnya kayak contoh ada pengajian. Nah ibu bisa tuh bilang sama masjid kalau misalnya ada agenda pengajian pakai kue saya dong gitu, saya jualan nih gitu kan. Jadi ordernya ke saya aja gitu kan. Jadi kan dapat tester tuh Bu ya, testernya kan ARC-nya dibeli ya sama masjid gitu ya. Atau ibu ngasih tester nih buat masjid nih karena ada acara pengajian. Nah orang tuh kalau udah nyoba kan, oh enak nih gitu ya. Nah itu biasanya offline Bu, offline marketing. Kenapa? Karena segmen market kita tuh nggak menggunakan sosial media soalnya. Jadi kalau kita masuk ke sosial media pun kadang-kadang itu sifatnya bisa jadi sosial media itu berawareness. Jadi kalau misalnya nih, oh dapatnya tuh salesnya dari offline dong, dari pengajian. Jadi pas pengajian, oh itu enak-enak gitu kan. Nah itu kan biasanya Bapak Ibu suka ada kayak stiker ya,
kalau mau hubungi ini gitu ya. Nah itu tuh namanya WhatsApp bisnis gitu ya. Terus ibu kasih tahu tuh Instagramnya. Nah pas dia lihat, oh ternyata Instagramnya sering posting. Oh ternyata TikToknya sering banget posting ya. Oh berarti banyak ya orang yang beli sama dia. Oh kenapa saya nggak beli? Coba deh beli gitu. Jadi kadang-kadang nggak semua market apa namanya produk digital itu bapak ibu target adalah penjualan, belum tentu, karena segmen marketnya mainnya di mana gitu. Kalau segmen marketnya mainnya lebih banyak di WhatsApp, jadi Instagram sama TikToknya itu jadi awareness sih. Buat apa? Narik konsumen baru, karena semakin banyak ibu posting walaupun like-nya cuma satu tapi rutin konsisten, orang-orang akan makin lama makin kesini makin apa sama produknya ibu gitu. Kurang lebih gitu ya Mbak Adel ya kalau dari saya ya. Karena kayak tadi misalnya kalau di saya misalnya Mbak target saya tuh orang-orang yang perkantoran. Biasanya mereka tuh suka beli makanan tuh buat di rumah atau jajan di rumah. Berarti kan biasanya mereka beli frozen food gitu ya. Atau makanan-makanan yang bisa dimasukin kulkas diangetin lagi terus digoreng lagi gitu kan ya. Nah yang kayak gitu itu gimana? Oh ternyata segmen market kalau ibu-ibu perkantoran tuh mereka melihatnya di IG di Instagram. Oh, kalau kayak gitu berarti Instagramnya harus ada tuh keranjang kuning, ya kan ya Bu ya, yang klik-klik yang link free tadi tuh nanti masukin ke WhatsApp atau masukin keranjang Shopee atau keranjang Tokopedia misalnya kayak gitu kan, jadi orang bisa langsung beli. Gitu. Tapi experience-nya sebenarnya juga udah terkenal nih, karena ada story update-nya di Instagram, di TikTok gitu. Kurang lebih gitu ya Mbak, ada kalau dari saya. Semoga Gitu, membantu ya Del. Mbak. Gimana, Del? Cukup, Del? Oke, oke. Bisa, bisa. Tunggu, bisa ya? Makasih buat kakak. Oke, siap. Kalau gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Ya, Oke, terima siap. kasih banyak, Mbak Nurul. Teman-teman yang masih mau nanya, silakan chat aja. Nanti kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin juga Mbak Nurul kalau ada waktu boleh nggak sih pertanyaan-pertanyaan lain yang terkumpul untuk dijawab lewat sedikit. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Boleh, boleh. Asik. Boleh teman-teman, jadi silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan di sesi Zoom sore ini ya. Ya, tapi di-mention Aku ya Mbak Buki ya. Takut kalau nggak di-mention suka skip. Banyak nih di grupnya nih yang ngomong dia saja. begitu po. Iya Gimana, deh. gimana? Iya iya iya, siap siap. Siap aku mah buat Mbak Nurul. Oke. Ini nanti aku juga titip pertanyaan. Oh, Bapak Ibu, saya soalnya biasanya di servis, jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin aduh kayaknya itu nggak cocok deh buat yang jualan produk. Nah itu mungkin nggak apa-apa, karena tadi ya kita tuh sifatnya belajar Bapak Ibu, jadi sharing satu sama lain itu dibutuhkan. Belum tentu saya itu paling mengetahui segalanya, bisa jadi Bapak Ibu yang lebih sering terjun ke lapangan itu lebih baik gitu ya. Cuman kadang-kadang nggak ngerti tuh evaluasinya, yang dilakukan tuh baik, berarti ini kalau konsisten jadi bagus, berarti hasilnya jadi kayak kurang percaya diri gitu ya. Percayalah bahwa orang-orang yang kadang-kadang tuh bisa jadi sukses, sebenarnya sukses karena dia tuh selalu khawatir apakah diri dia di secara konten marketing ini oke nggak ya gitu. Jadi akhirnya dia nyari pendapat terus pendapat sehingga akhirnya terkumpul lah pendapat-pendapat tersebut sehingga mengakibatkan bahwa dia jadi bisa mengevaluasi mana yang paling efektif gitu. Jadi kalau misalnya di saya seperti itu, bisa jadi di ide yang lain punya punya saran lain juga boleh gitu ya. Gitu. Banyak yang banyak online. Wah, ini udah ada yang mau nanya nanti di grup ya. Nanti di grup ya, Mbak ya. Oke ya. Iya ya. Kebetulan saya juga di servis Mbak jasa. Jadi mungkin juga boleh dong sharing ya. Oh, Oke, teman-teman, sesi Zoom kita kayak seru banget ya sore ini. Dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi dari awal sampai sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Tumbuh, Mbak Nurul, Mbak Madina. Makasih banget waktunya sore ini. Udah berbagi pengalaman dan tips-tips yang luar biasa banget untuk perkembangan usaha para anggota PO Mandiri yang ada di sini. Teman-teman, kita masih akan terus melakukan pendampingan dan pelatihan ini masih berjalan ya. Ini hanya salah satu rangkaiannya aja. Jadi buat teman-teman yang masih belum sempat
menyelesaikan menonton video pembelajaran, silahkan. Ya ada waktu. Yuk, sempatkan waktu. Kan tadi videonya singkat ya teman-teman ya, 3 menit, 8 menit gitu. Nah, sambil santai, sambil rebahan, sambil tiduran, tapi jangan sampai ketiduran, ya kita belajar. Ada informasi besok tanggal 13 Mei hari Sabtu itu ada kelas offline. Jadi teman-teman peserta yang masih butuh pendampingan lebih, silahkan untuk datang ke kantor cabang CU Mandiri terdekat, atau boleh juga loh jadian sama kakak-kakak Fasil, staf CU Mandiri dari cabang masing-masing untuk datang mengunjungi tempat usaha maupun rumah teman-teman peserta. Jadi kita juga melayani pendampingan offline ke rumah ya. Terus deadline pengumpulan tugasnya itu juga tanggal 13. Tanggal 13 itu kami harapkan teman-teman sudah upload tugas di website dulu di tempat yang sama seperti teman-teman mendownload tugasnya. Terus pengumuman peserta terbaik itu nanti akan diumumkan tanggal 14 Mei di penutupan di akhir timeline pelatihan kita. Tuh. Oke. Ya, saya harap kita bisa menjadikan pelatihan itu bukan cuma formalitas ya, tapi juga apa ya, batu loncatan untuk benar-benar naik kelas gitu sebagai pelaku usaha. Karena dengan digital marketing tuh usaha kecil tuh bisa punya dampak yang luar biasa. Zaman sekarang kan digitalisasi banget. Jadi saya harap semuanya kita semua bisa terus belajar, terus beradaptasi, jangan takut mencoba hal baru, karena ya dunia usaha itu memang tentang keberanian dan ya usaha untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Oke, saya selaku moderator pada sesi Zoom kali ini mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Saya mohon pamit, sampai jumpa di sesi pelatihan selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Aku boleh minta ini nggak sih? Aku boleh minta foto bareng bentar nggak sih? Oh, boleh. Ayo Bapak Ibu. Nyalain dong. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan kita harus kamera. Aktualisasi diri loh kita ini, Bapak Ibu ya, gitu ya. Iya. Ayo cantik, ganteng, tunjukkan wajahnya. Coba kapan lagi kita foto bersama Bapak Ibu. Walaupun jarak itu tidak masalah sekarang ya, karena udah ada Zoom, udah ada online yang sangat mendekatkan kita Bapak Ibu ya. Aku sih nggak mau LDR ya Mbak ya. Masalah itu buat aku. Oh, kalau hubungan iya Bu, masalah dong Mbak Widi. Gimana Mbak Widi? Aduh, itu juga susah ya kalau LDR. Kenapa Pak? Mbak Windy lo masih LDR. Oh, LDR. Enggak Pak, enggak, udah tak tinggal Pak. Waduh. Ini Pak, saya jawabannya langsung ditinggal Pak Roni. Pak Roni jawabannya langsung ditinggal. Bapak nih kalau ngomong nih hati-hati loh. Oke teman-teman, yang belum nyalain kameranya. Aduh, halo Mbak Ocha. Bu Endang mana nih? Bu Sumiati kameranya nyalain dong. Pak Muhammad Gunawan. Pak Muhammad Gunawan dapat salam dari Mbak Madina. Oh, aduh. Nah, ini yang tadi nanya nih yang masalah kambing nih Pak Gunawan ya. Bu Endang, Bu Sumiati, nggak mau nyalain kamera kah? Yes, udah. Yes. Screenshot dah, tetepan. Bentar ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udahlah. Udahlah. Oh, udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Windy. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mbak Nurun, Mbak Madina.